Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat aksi yang saya cintai, kita sekarang hidup di zaman fitnahnya yang begitu jelas, godaannya begitu keras, bahkan keserakahannya begitu deras. Sekarang apa-apa serba digital, pengen belajar masak, tinggal tutorial, pengen beli makanan, tinggal langsung klik, sudah kelar. Tapi sayang seribu sayang, semakin teknologi meningkat, semakin banyak pula manusia yang menggunakannya sebagai tempat untuk bermaksiat. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana kebaikan, malah penuh pamer dunia yang gak karuan. Fitnah di mana-mana, gibah merajalela, bahkan aurat terbuka sudah menjadi hal biasa. Padahal sebagai seorang mukmin yang beriman seharusnya menjadikan media sosial itu sebagai jalan menuju pahala jariah, bukan jalan menuju fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tin ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala tidak putus-putus. Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntaqu bihi, aw waladin sholihin yad'ulah." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin sahabat aksi yang dicintai Allah, dari 2 dalil ini sudah jelas bahwasannya yang kekal itu bukan postingan yang viral, tetapi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Lantas, bagaimana cara kita mendapatkannya? Maka cara mendapatkan pahala jariah di media sosial yang penuh dengan fitnah adalah dengan menyebarkan konten-konten kebaikan, bukan keburukan. Kita membuat konten-konten yang menginspirasi, bukan yang membuat konten yang penuh kontroversi. Kita sebarkan ayat Al-Quran, kita sebarkan hadis, kita sebarkan nasihat para ulama yang jelas-jelas sumbernya. Isi media sosial kita dengan dakwah yang lembut, bukan menginjak tapi mengajak, bukan menyebarkan konten hoak tapi menyebarkan konten yang hak, bukan menyebarkan fitnah tapi menyebarkan pahala jariah. Misalnya kamu membuat konten atau menyebarkan konten tentang pentingnya sholat, ketika ada orang yang melihatnya, kemudian hatinya tersentuh, kemudian dia mulai melaksanakan sholat lagi, maka setiap rukunya, setiap sujudnya, setiap rokaatnya, ada nilai pahala yang terus mengalir untuk kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat aksi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia digital itu ibaratkan 2 pintu. Satu pintu menuju kebaikan, satu lagi pintu menuju keburukan. Tinggal kita pilih mana, apakah kita memilih pintu kebaikan atau memilih pintu keburukan. Jika kita memilih pintu kebaikan, maka gunakan media sosial kita sebagai ladang pahala, bukan ladang dosa. Maka gunakan handphone kita sebagai alat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tempat bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial kita. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.